Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Gumilang, salah satu perwakilan kelas untuk presentasi dari mata kuliah Cloud Computing. Di sini kelas kami ingin membuat project absensi, di mana project absensi ini akan menggunakan RFID atau ID card sebagai kuncinya. Kemudian dari RFID tersebut akan dibaca oleh RFID RF522, kemudian akan diproses oleh Node MCU ESP8266, kemudian akan dikirimkan ke AWS. Di sini pada strukturnya sendiri atau pada rancangannya, kami menggunakan AWS untuk melakukan deployment, penyimpan data, dan yang lainnya. Pada AWS itu sendiri, kami menggunakan EC2 sebagai backend dengan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Golang. Kemudian untuk database-nya, kami menggunakan RDS dengan DBMS, yaitu MySQL. Dan kemudian dari backend tersebut akan dihubungkan ke frontend melalui API atau Application Interface. Dan dari backend menuju RFID atau Node MCU itu menggunakan API juga. Kurang lebih rancangannya seperti ini untuk rancangan sistemnya. Kemudian untuk perancangan IoT-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kami menggunakan Node MCU ESP8266 Amica, kemudian buzzer, kemudian RFID card RC522, dan yang terakhir adalah display I2C, di mana akan bertugas untuk menampilkan kunci dari RFID sehingga akan mempermudahkan dalam proses input data atau pembacaan data. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah memiliki server aktif, di mana teman saya sedang melakukan pembuatan front-end. Maka dari itu kita tidak akan menggunakan server ini, kita akan menggunakan server yang baru. Silakan masuk ke AWS, masuk ke dalam konsolnya, kemudian masuk ke menu RDS. Oh ya, pastikan kalian sudah memiliki tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya memiliki dua tabel tanpa relasi, tapi memiliki satu primary key. Di sini terdapat tabel akun, tabel absen, kemudian terdapat juga tabel akun, di mana tabel absen ini akan mereferensi dari tabel akun. Tanpa relasi, tetapi proses referensi akan dilakukan di belakang oleh Golang. Oke, kemudian kita buat terlebih dahulu database-nya. Silahkan ke menu RDS, kemudian ke bagian database. Kita buat database baru. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini mungkin akan saya percepat. Oke, di sini merupakan bagian yang cukup penting karena kita sebenarnya harus menyambungkan EC2 ke database yang sudah kita buat. Di mana skemanya seperti ini, sehingga EC2 dan RDS itu terhubung melalui IP lokal. Kemudian untuk melakukannya, maka kita harus membuat terlebih dahulu EC2-nya. Kita dapat memilih di sini atau kita dapat membuat EC2 yang baru. Di tab EC2, silahkan buat EC2 baru. Instance di sini akan saya buat EC2 baru dengan nama
new absensi, yang mana akan menggunakan sistem operasi Ubuntu. Ya, ini seperti proses sebelumnya pada pertemuan 2 atau 3. Oke, instance sudah berhasil dibuat, EC2 sudah berhasil dibuat. Kita coba connect, kemudian connect. Seharusnya sudah bisa masuk ke dalam konsolnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian RDS, kita refresh, kemudian masukkan new absensi, pilih yang barusan kita buat. Kemudian kita create database. Oh ya, di sini yang database yang barusan kita buat, akan saya beri nama new RDS absensi. Sembari menunggu database dibuat, bagaimana kalau kita lanjut ke konfigurasi dari EC2. Kita connect terlebih dahulu. Sebenarnya alasan saya menggunakan EC2 itu karena saya mencoba mendeploy di Elastic Beanstalk itu gagal, dan kemudian mungkin lebih fleksibel karena saya sendiri lebih terbiasa menggunakan IAS, sehingga manajemen server itu dilakukan secara mandiri. Karena itu saya menggunakan EC2 agar lebih fleksibel dan lebih mudah dalam melakukan konfigurasi. Tapi sebenarnya secara efisiensi mungkin lebih efisien jika menggunakan Elastic Beanstalk karena kita dapat melakukan scaling yang lebih jauh. Oke, sebelumnya masuk ke support user dulu, sudo kemudian kita update. Karena saya sudah menyiapkan script golangnya di GitHub saya, kita dapat langsung mengcopy dari script yang ada di GitHub langsung ke database, ke EC2 menggunakan Git. Karena itu kita install Git terlebih dahulu. Yes. Tidak lupa juga kita harus menginstal Golang. Tapi saya lupa nama paketnya. Running seems to up to date. Service need to be restarted. No content need to be restarted. And get a running outdated hypervisor WMO. Oke. Sepertinya server butuh di restart. apt install go apt list. Kita lihat dulu karena saya lupa nama paketnya. Snap go, command go. Oke, ini kita install Golang terlebih dahulu dengan menggunakan script ini. Copy paste go. Yes. Kemudian kita copy alamat dari kodenya.
Oke, go min version. Oke, go sudah jalan. Kemudian git juga sudah jalan. Kita git untuk lebih rapih. Bagaimana kalau kita buat folder baru dengan nama absensi. Kita masuk ke folder absensi, kemudian baru kita cloning script yang sudah saya buat. Oke, kita masuk ke script yang sudah dibuat, kemudian coba kita jalankan menggunakan perintah go, run, kemudian main.go. Dia akan download dependensi yang dibutuhkan, seperti gin. Karena saya di sini menggunakan gin, jadi akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama karena harus download dependensinya. Kemungkinan akan error karena database-nya menggunakan database yang lama, karena seharusnya menggunakan database yang baru. Menggunakan database yang ini, yang baru kita buat, new RDS absensi, tapi saya masih menggunakan database yang absensi. Kemungkinan akan terjadi error di sini. Oke, seperti yang diduga, kita connect dulu ke MySQL. Oke, apt install MySQL client. Copy, paste, paste. MySQL. Oke, MySQL sudah diinstal. Kita hanya perlu menunggu RDS ini selesai. Karena itu mungkin akan saya pause terlebih dahulu. Oke, RDS di sini sudah berhasil dibuat. Kemudian kita coba akses. Kita copy terlebih dahulu endpoint-nya. Pastikan di sini public access no, karena ini hanya akan diakses oleh PC2 yang sudah kita buat. Kemudian subnetnya, karena ini sudah terhubung, seharusnya subnetnya sama. Kemudian kita coba MySQL -h untuk hostname-nya, paste. Kemudian untuk -p besar untuk port yang digunakan, yaitu 3306. Kemudian kita -u untuk username, di mana tadi kita menggunakan admin. Kemudian -p kecil untuk password. 123, 123, 123. Oke, sudah masuk ke dalam database. Sekarang saatnya kita melakukan backup restore. Sebenarnya kita bisa melakukan backup restore langsung, tetapi karena di sini saya menggunakan encoding yang beda, saya menggunakan pada local server saya menggunakan Laragon dengan encoding UTF-86 yang unik ini. Karena itu agak sulit untuk melakukan backup restore secara langsung. Sehingga salah satu caranya adalah mengcopy satu persatu script atau tabel. Kemudian
kita masukkan. Di sini terdapat time zone yang harus disetting. Oke, set time zone. Time zone sendiri sebenarnya adalah jam 11 untuk defaultnya, sehingga untuk jam 12 kita hanya perlu menambahkan 56 menit. Oke. Kemudian get now. Kalau tidak salah. Yep, saya salah. Oke. Percaya saja bahwa waktunya sudah benar. Kita asumsikan waktunya benar. Kemudian kita copy tabelnya. Paste di sini. Kita buat database baru. Create database. Base dengan nama absensi. Kemudian dengan seperti ini kita gunakan absensi. Kemudian kita paste tabelnya. Oke. Kemudian kita buat tabel yang satunya lagi dengan nama tabel akun, copy, paste, koma, enter. Oke. Kita describe tabel yang sudah kita buat. Tabel. Oke. 2 tabel, tabel akun dan tabel absensi. Kemudian seperti ini. Harusnya ini memiliki primary key. Kita ubah ke primary key, paste, commit. Oke. Selesai. Jika kita lihat kembali, harusnya tabel akun memiliki primary key. Oke, sampai sini sudah selesai tabel kosong. Jika kita ingin memasukkan contoh datanya, maka dapat seperti ini. Untuk tabel absen juga. Mungkin tabel absen saya masukkan saja. Paste. Oke, selesai. Untuk urusan tabelnya kita sudah membuatnya. Kemudian jangan lupa untuk mengcopy endpoint. Oke, kembali ke database. Kita ambil endpoint yang sudah kita endpoint dari RDS yang sudah kita buat tadi, kemudian kita masukkan ke dalam golang. Kita edit. Di sini saya melakukan konfigurasinya pada file config model kemudian terdapat connection, kemudian setup.go. Oke, pada bagian ini hostnya harus kita ganti di mana? Bukan localhost, tetapi host yang tadi kita buat, paste. Untuk database-nya kita menggunakan database absensi, kemudian menggunakan koneksi MySQL, config true, username-nya adalah admin, password-nya 123. Oke.
harusnya ketika kita start, server sudah bisa berjalan. Oke, server berjalan. Kemudian kita kopikan IP publiknya, kita coba get data dari server. Di sini saya menggunakan Thunder Client, get data dari mahasiswa dengan IP atau host itu yang ini. Kita send. Apakah bisa? Kita tunggu. Kemungkinan gagal karena di bagian security groupnya. Jikalau itu gagal. Oke, gagal. IP public sudah disetting, kemudian silahkan masuk ke bagian EC2. Di bagian security group terdapat 2 security group, 1 security group baru yang mana harus dikonfigurasi untuk inbound security-nya. Kita add role, kemudian custom TCP, portnya itu 1211, kemudian source-nya itu IP version 4. Kita masukkan ke internet, custom, boleh custom, kemudian save. Setting juga untuk outbound-nya sama, add role dengan TCP, portnya 1211, kemudian untuk destination-nya kita arahkan ke internet. Oke, harusnya ini sudah bisa melakukan koneksi. Jika kita coba lagi, send. Oke, data sudah didapatkan. Ini merupakan data dari tabel mahasiswa atau tabel akun. Kemudian ini merupakan data dari tabel absensi. Jika kita coba kembali melakukan get data, maka harusnya ini tampil. Copy, paste di sini. Oke. Data absensi juga sudah tampil. Kemudian saya kira sampai di sini saja. Karena di bagian front end itu merupakan pekerjaan dari teman saya yang lain. Mungkin segini yang dapat saya sampaikan. Untuk diagram dari koneksi. Oh ya, untuk koneksi dari RFID ini sendiri, saya sudah membuatnya di Arduino IDE yang kurang lebih skripnya seperti ini. Oke, seperti ini. Di mana dia akan melakukan untuk awal proses setelah dinyalakan, dia akan melakukan input atau post data ke database atau ke API. Kemudian di bagian yang kedua, dia akan melakukan read data atau membaca data apakah RFID tersebut sudah didaftarkan atau belum ke database. Kemudian untuk yang lainnya adalah peripheral yang lain yang dibutuhkan seperti I2C dan RFID card. Oke, untuk backend kurang lebih seperti itu. Untuk percobaannya atau menggunakannya akan kita lanjut di video yang selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah melakukan konfigurasi pada backend, di sini saya akan melakukan kompilasi atau compiling dari script yang sudah saya buat ini ke dalam Arduino atau Node MCU Amiga ESP8266 yang akan saya demokan di sini. Sebelumnya siapkan dulu alatnya, kemudian
pastikan wiring yang sudah dilakukan dengan benar. Di sini ini merupakan skema wiring yang saya gunakan. Wiring ini sendiri saya dapatkan dari sumber, kemudian saya sendiri sedikit mengerti tentang wiring, apa itu VCC dan segala macam. Apakah mungkin video kurang lebar atau kurang jelas? Saya dapat besarkan sedikit. Oke, mungkin segini cukup. Kemudian untuk source code-nya di sini saya menggunakan Arduino IDE. Langsung saja kita colokkan ke laptop. Oke. Seperti ini. Dia otomatis menjalankan karena sebelumnya saya sudah konfigurasi. Kemudian di sini akan saya coba mengganti backend-nya menggunakan IP yang tadi sudah kita konfigurasi. Oke, ini hostnya kita ganti ke sini. Oke, ini API, hit API-nya kita ganti. Paste. Oke, sekarang saatnya kita compile. Pastikan sudah dikonfigurasi untuk komportnya, kemudian untuk perangkatnya juga. Dia akan melakukan compiling, kemudian di sini saya akan menghidupkan koneksinya. Oke, saya nyalakan terlebih dahulu WiFi hotspot dari laptop saya, kemudian kita tunggu. RFID RC522 ini sendiri saya menggunakan yang versi, kalau tidak salah versi 3 atau versi 5, sehingga dia sudah bisa membaca KTP. Mungkin kamera akan saya naikkan ke atas saja. Kita bersihkan dulu. Ini sudah connect nih, terhubung ke WiFi, kemudian input ID card. Dia akan meminta input dari ID card. Ini saya memiliki contoh ID card. Kita coba tempelkan. Kemudian pembacaan selesai. Status 200. ID card. Ini sering terjadi. Jika error seperti ini tidak perlu panik. Karena ini sering terjadi. Kita hanya perlu merestartnya saja. Karena di sini skema yang saya atau urutan yang saya gunakan, dia akan mengupdate satu ID card terlebih dahulu, baru dia akan membaca dari sebagai absensi, sehingga dia akan mengupdate ke akun, baru dia mengupdate ke absensi. Oke, kita coba ulangi. Di sini sudah terbaca, mungkin tidak terlihat di layar. Ini ada bentuk dari kuncinya yang mana saya setting ke dalam bentuk heksadesimal yang akan mirip seperti MAC address. Kemudian di sini sesuai sama seperti yang saya konfigurasi tadi. Seperti yang contoh yang ada di layar tadi. Jika kita lihat di sini harusnya sudah masuk. Sebentar, layarnya mungkin akan saya turunkan kembali. Mohon maaf jika agak ribet seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat di bagian akun. Ini absensi. Oke, di sini akun seharusnya sudah muncul dengan ID 219 0E28BB. 190E28BB.
28 BB. Oke, ini. Nah, ini harusnya ini adalah ID card yang baru, ID card yang barusan kita masukkan. Kemudian di sini kita dapat mengedit data. Seharusnya ini dilakukan di front end, tapi karena saya tidak memegang akses front end dan front end juga masih di edit, maka kita akan gunakan testernya saja atau melalui backend. Sebenarnya bukan seperti ini tidak resmi. Jangan lupa untuk ID card yang tadi kita buat, kita copy terlebih dahulu, masuk ke bagian put, kemudian kita masukkan ke sini. Paste. Untuk NIM-nya opsional, kita masukkan 401234. Kemudian untuk namanya kita ganti menjadi Otong. Oke. Create add kita kosongkan karena ini otomatis diisi. Kita send. Oke, data sudah berhasil dibuat. Kemudian kita masuk ke bagian get data. Kita refresh kembali. Oke, sudah masuk Otong. Kemudian kita tap lagi, sekali lagi untuk absen. Jadi jika kita lihat pada tabel absen, harusnya ini kosong. Oke, belum ada. Record terakhir itu adalah MRG, dan hanya ada 2 record, yaitu MRG dan MRG. Jika kita tap lagi, maka harusnya masuk record baru. Kita refresh. Oke, sudah masuk Otong di sini. Jadi sistemnya seperti itu. Setelah menyala, dia akan meminta kartu untuk dimasukkan ke dalam akun. Kemudian akun yang sudah dimasukkan tadi kita edit, kita berikan nama dan NIM. Karena kartu tidak memiliki nama dan NIM dan dia hanya memiliki key saja, kunci. Karena itu kita butuh melakukan edit. Setelah edit kita lakukan, kita bisa menggunakan kartu tersebut untuk melakukan absensi. Dan ketika kita melakukan tap kartu, maka akan seperti ini. Refresh kembali. Oke, sudah muncul Otong dengan tanggal absensinya. Oke, kurang lebih seperti itu demonya, bagaimana kompilasi dan penggunaan RFID-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di bagian front end, di mana di sini kita akan membahas secara singkat struktur code dan juga cara penggunaan aplikasinya. Langsung aja kita pergi ke package.json. Karena kita pakai Node.js, maka bakalan dibuatkan file package.json, package log.json, dan juga Node modules. Modules yang saya gunakan di sini ada Axios, Body Parser, Course, dan Express. Langsung aja kita masuk ke app.js karena start mainnya di sini. Selanjutnya di sini app.js ini sebuah file yang digunakan untuk membuat server supaya bisa menerima request dari API-nya, baik mengirim atau menerima API yang sudah disediakan oleh backend. Lanjut ke bagian index.html. Ini adalah struktur website HTML-nya, mana nanti akan ada table, dan juga beberapa function button yang bakalan disediakan. Langsung lanjut ke absen.html. Ini adalah page kedua dari website kita. Setelah dari index.html, kita dapat ditujukan ke absen.html untuk melihat history absen yang ada di dalam API atau database. Selanjutnya ada dua script.js. Yang pertama ada script.js. Ini adalah script
untuk mengirim fungsi mengirim dan menerima fungsi dari API-nya, lalu dikirim ke index.html. Setelah begitu juga dengan absen. Ini di sini untuk mengirim dan menerima request API-nya yang dikirim ke app.js, app.js-nya, lalu melakukan request ke API-nya. Lalu hasilnya juga akan ditampilkan di page HTML. Oke, selanjutnya kita bakalan ngelihat tampilan dari websitenya. Langsung aja kita buka web browser kita. Kita buka AWS. Lalu kita login. Lalu kita buka Beanstalk, environment, dan link domain yang sudah tersedia setelah kita deploy aplikasinya tadi. Karena kita menggunakan port 3000, maka di belakangnya kita tambahkan 3000. Baiklah, ini adalah tampilan dari websitenya. Yang pertama kita bisa refresh data untuk merefresh tentunya. Insert data untuk memasukkan UID card. Misalkan kita masukkan 000000 dan 88. Submit, data berhasil ditambahkan, maka akan ada data baru. Dan jika kita ingin mengupdate data ini, kita dapat mengklik update data, masukkan NIM-nya 22.11.400.778 dengan nama misalnya Novandra Anugrah. Kita bisa save, data berhasil diupdate, oke. Lalu bakalan ada tambahan di sini data mahasiswanya. Kita bisa melihat history absennya. Jadi setelah kartu di tab ke RFID, kita dapat melihat history tabnya di sini dari ID card, namanya, tanggal, kapan di tabnya, dan juga jam di tabnya. Ada refresh dan juga ada kembali ke halaman utama. Kita juga bisa dapat mendelete data mahasiswanya. Misalkan kita mau delete yang ini, kita bisa klik delete, lanjutkan. Baik, itu saja. Terima kasih.